Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Hasnat Cahyana dengan NPM 201506173. Di video ini saya akan melakukan simulasi terkait cara menampilkan teks pada LCD Arduino dengan menggunakan tools Tinkercad. Nah, setelah berada di tampilan simulasi Tinkercad seperti ini, langkah pertama kita harus menyiapkan terlebih dahulu komponen yang diperlukan dengan cara kita klik komponen dan di sini kita pilih all. Lalu kita cari komponen-komponen yang diperlukan. Pertama saya menggunakan komponen Arduino. Nah, ini Arduino Uno R3. Lalu kita juga memerlukan LCD untuk menampilkan teksnya. Di sini LCD yang digunakan adalah LCD 16x2. Lalu selanjutnya kita juga memerlukan potensiometer. Dan terakhir, kita memerlukan resistor. Nah, selanjutnya setelah semua komponen kita siapkan, kita akan mulai mengoneksikan LCD dengan board Arduino. Namun sebelum itu, di sini saya akan merapikan komponennya sebentar. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah pin 1 yaitu VCC di sini akan kita hubungkan dengan ground pada Arduino. Nah, di sini untuk warnanya sendiri akan saya beri warna hitam. Lalu pin kedua untuk power pada LCD akan saya hubungkan dengan pin 5 volt pada Arduino. Dan di sini saya akan menggunakan warna yang berbeda untuk kabel yang kedua ini. Selanjutnya untuk pin ketiga LCD yang berfungsi sebagai pengatur kontras akan saya hubungkan dengan potensiometer di bagian tengahnya yaitu wiper. Dan di sini akan saya berikan warna yang berbeda juga, yaitu akan saya beri warna kuning. Selanjutnya untuk pin keempat pada LCD yaitu register select yang berfungsi untuk menulis data ke memori display pada LCD akan saya sambungkan dengan pin Arduino pada digital pin 12. Lalu selanjutnya untuk pin kelima yaitu read or write akan saya hubungkan dengan pin ground Arduino untuk menuliskan data ke layar LCD. Setelah itu, untuk pin ke-6, pin enable yang digunakan untuk mengaktifkan LCD pada proses penulisan data akan saya hubungkan dengan pin digital Arduino yang ke-11. Lalu setelah itu untuk pin ke-11 yaitu DB4 akan saya hubungkan dengan pin Arduino digital pin yang kelima. Lalu selanjutnya untuk pin DB5 di sini akan saya hubungkan dengan pin Arduino digital pin 4. Lalu selanjutnya untuk pin DB6 di sini akan dihubungkan dengan Arduino di bagian digital pin 3.
Selanjutnya untuk pin DB7 di sini dihubungkan dengan pin digital kedua pada Arduino. Lalu setelah itu untuk bagian pin ke-15 yaitu anoda pada LCD akan saya hubungkan dengan pin 5 volt Arduino. Lalu selanjutnya untuk pin ke-16 yaitu katoda akan saya hubungkan dengan pin ground Arduino, tetapi sebelum dihubungkan akan saya hubungkan terlebih dahulu kepada resistor. Selanjutnya untuk potensiometer pada terminal 1 ini akan saya hubungkan pada ground di Arduino-nya. Terakhir untuk potensiometer terminal 2 akan kita hubungkan dengan pin 5 volt pada Arduino. Terakhir, setelah rangkaian selesai, saya akan masukkan coding untuk menyalakan teks pada LCD-nya. Kita klik kode, text, continue. Nah, di sini untuk codingannya telah saya buat. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai codingan ini. Yang pertama terdapat include liquid crystal.h. Lalu selanjutnya di sini terdapat inisialisasi variabel ataupun objek. Di sini ada pin RS yang dihubungkan dengan digital pin 12. Lalu terdapat pin enable yang dihubungkan dengan digital pin 11. Lalu juga terdapat pin DB4 yang dihubungkan dengan digital pin 5, pin DB5 yang dihubungkan dengan digital pin 4, pin DB6 yang dihubungkan dengan digital pin 3, dan terakhir pin DB7 yang dihubungkan dengan digital pin 2. Selanjutnya, untuk membuat objek digunakan liquid crystal LCD dan di dalamnya kita tuliskan variabel-variabel ataupun objek yang telah kita inisialisasi tadi, yaitu pin RS, pin enable, pin DB4, pin DB5, pin DB6, dan pin DB7. Lalu selanjutnya terdapat fungsi void setup. Nah, di sini void setup berfungsi untuk meletakkan kode yang hanya dijalankan sekali saja. Lalu di sini juga terdapat lcd.begin 16,2 yang digunakan untuk menentukan ukuran dari LCD. Karena LCD yang kita gunakan tadi adalah LCD ukuran 16x2, oleh karena itu di sini dituliskan 16,2. Nah, LCD 16x2 artinya LCD tersebut memuat 16 karakter dengan 2 baris. Selanjutnya terdapat perintah lcd.print PSTIC 2020 yang artinya LCD tersebut diperintahkan untuk menampilkan kalimat PSTIC 2020 dengan jeda waktu 3000 milisecond atau sekitar 3 detik. Selanjutnya terdapat fungsi void loop. Di sini void loop berfungsi untuk meletakkan kode utama yang dapat dijalankan berulang kali. Nah, selanjutnya di sini terdapat lcd.clear yang gunanya untuk menghapus kalimat yang telah dituliskan sebelumnya. Lalu selanjutnya di sini terdapat lcd.setCursor yang digunakan untuk mengatur tata letak dari penulisan kalimat yang ada. Di sini saya menggunakan set kursornya 6,0 agar tulisan quiz ini berada di tengah-tengah dari LCD-nya. Lalu terdapat lcd.print yang digunakan untuk mencetak kata quiz. Lalu selanjutnya terdapat lcd.setCursor lagi yang digunakan untuk mengatur tata letak pada baris yang selanjutnya.
Di sini saya menggunakan set kursor 1,1. Lalu terdapat juga LCD.print embedded system yang digunakan untuk mencetak kata embedded system dengan kurun waktu ataupun jeda waktunya 3000 milisecond atau sekitar 3 detik. Selanjutnya untuk LCD.clear lagi untuk menghapus kata quiz dan embedded system ini, dan terdapat LCD.setCursor untuk mengatur tata letak kata oleh ini yang akan di-print dengan perintah LCD.print. Lalu selanjutnya terdapat LCD.setCursor lagi yang digunakan untuk mengatur tata letak pada baris selanjutnya. Dan terakhir terdapat LCD.print Amanda Hasna C yang digunakan untuk mengeprint kata Amanda Hasna C ini dengan delay waktunya sekitar 3000 second atau 3 detik. Nah, langsung saja kita mulai simulasinya. Kita klik Start Simulation. Nah, di sini PSTIC 2020 dan Quiz Embedded System oleh Amanda Hasna C. Nah, untuk Quiz Embedded System dan oleh Amanda Hasna C ini dia akan ditampilkan berulang kali selama simulasinya masih berjalan. Sementara untuk PSTIC 2020 ini hanya ditampilkan sekali saja. Nah, kita dapat mengubah untuk aturan set kursornya menjadi 0,0. Nah, nantinya apabila kita ubah menjadi 0,0, untuk semua tulisan dia akan rata ke sisi kiri dari LCD-nya. Nah, ini yang akan terjadi apabila kita mengubah set kursor LCD-nya menjadi 0,0. Tulisan Quiz Embedded System oleh dan Amanda Hasna C-nya akan bergeser ke arah kiri atau rekta kiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.